يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan limpahan keberkahan daripada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah juga disebut dengan bulannya Al-Quran. Ada satu kisah, satu riwayat seorang ulama besar yang pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tersebut bertemu dengan Allah hingga 99 kali. Akan tetapi tidak satu pun ulama tersebut berdialog atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menimbulkan penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan karena bermimpi bertemu Allah 99 kali tapi tidak satu pun pertanyaan beliau sampaikan. Maka hingga pada sampainya ulama tersebut mempunyai azam, apabila beliau bermimpi bertemu dengan Allah satu kali lagi, beliau akan bertanya, beliau akan menanyakan satu hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul saja, ulama tersebut bermimpi bertemu dengan Allah pas untuk yang ke-100 kalinya. Dan pada kesempatan itu, ulama tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, amalan apa yang bisa mendekatkan aku kepadamu? Ya Allah, amalan apa yang mampu menjadikan aku sebagai hamba yang paling Engkau cintai? Ya Allah, amalan apa yang bisa membuat aku darimu tidak pernah jauh darimu?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quranul Karim. Kemudian beliau bertanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin? Apakah harus faham ataukah boleh tidak faham? Bifahmin au bi ghairi fahmin. Mau faham ataupun tidak faham, bacalah Al-Quran. Maka insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Faham ataupun tidak faham, bacalah Al-Quran. Maka akan mampu membawa kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ataupun tidak faham, tetap bacalah Al-Quran. Maka insya Allah akan menjaga kita agar senantiasa kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu luar biasanya Al-Quran juga dikisahkan ada seorang kakek yang berdialog dengan cucunya. Seorang kakek yang memerintahkan cucunya untuk membaca Al-Quran. Kemudian si cucu merasa membaca Al-Quran adalah sesuatu yang membuang-buang waktu, karena dia tidak mengerti artinya, dia tidak faham dengan apa yang dia baca. Dan si cucu menyampaikan kepada kakeknya, "Wahai kakek, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah hal yang membuang-buang waktu. Membaca Al-Quran adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena aku tidak faham, karena aku tidak mengerti isi dari Al-Quran, karena aku tidak faham apa yang saya baca." Kemudian si kakek memerintahkan cucu tersebut untuk mengambil tempat sampah yang seperti jaring yang berlubang-lubang. Kemudian memerintahkan cucunya untuk mengambil air di sungai depan rumahnya. "Wahai cucuku, ambillah air dengan menggunakan bak sampah ini." Si cucu sambil kebingungan, dia mengangkat bak sampahnya, mengatakan, "Apakah saya mengambil air dengan tempat yang berlubang ini, wahai kakek?" "Ambil saja." Dengan berat hati si cucu akhirnya mengambil air. Dan sangat tidak mungkin ketika kita mengambil air dengan sesuatu yang berlubang-lubang seperti yang berjaring-jaring tersebut. Terus diambil nggak bisa, diambil nggak bisa, diambil tidak bisa.
Kemudian si cucu hampir putus asa menyatakan kepada kakek, "Wahai kakek, sungguh gila engkau yang perintahkan kepadaku ini. Sungguh gila karena engkau telah memerintahkan aku mengambil air dengan menggunakan tempat yang berlubang, yang banyak sekali lubangnya." Kemudian kakeknya dengan tersenyum dan penuh kebijakan menyampaikan kepada cucunya, "Wahai cucuku, apakah betul yang kamu lakukan adalah sia-sia? Sia-sia wahai kakek. Coba engkau lihat apa yang terjadi pada bak sampah tersebut." Setelah dilihat oleh cucunya, akhirnya cucunya sadar. Ternyata tempat sampah yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih. Tempat sampah yang tadinya penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, sekarang menjadi bersih, menjadi tidak ada debu sedikit pun. Maka si kakek menyampaikan kepada cucunya, "Wahai cucuku, begitulah orang yang membaca Al-Quran. Mengerti ataupun tidak, faham ataupun tidak, pasti akan mampu membersihkan hati orang yang membaca tersebut." Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.